أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera. Marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Yang mulia Buri Mungsi, tungku-tungku, gure-gure tuan, para tokoh masyarakat, serta pandai panitia pengurus masjid, segenap kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sementara Dino Budaya masih berada di dalam bulan Sya'ban, setelah melewati bulan Rajab dan kita akan menuju beberapa waktu yang akan datang di dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan yang menjadi tujuan utama dibanding dengan dua bulan tersebut. Dua bulan tersebut Rajab yang kada lalu dan kita berada di dalam Sya'ban. Mari kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita di dalam bulan Sya'ban, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Barakah artinya zatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Barakah artinya perubahan dalam kehidupan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Barakah artinya banyak tuntutan Allah yang belum tercapai oleh kita. Maka di dalam bulan Ramadan kita dalam bulan Sya'ban kita berupaya agar yang terbaik tersebut kita dapat melakukan dan diberikan gelar terbaik oleh Allah. Salah satu yang terbaik dari yang baik adalah pertama, menjadi insan yang afdal. Yang kedua, menjadi insan yang cerdas. Bagaimana caranya kita menjadi insan yang terbaik, afdal, dan insan yang cerdas? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahasa Bukhari, datanglah seorang laki-laki daripada kaum Ansar, berjumpa dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minun afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang terbaik, artinya yang afdal? Qala, berkata Rasulullah menjawab, ahsanuhum khulqan. Laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang bagus akhlaknya.
Kemudian kembali bertanya oleh laki-laki daripada kaum Ansar tersebut, "Ya Rasul, ayul mu'minuna aqyas?" Siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum zikra wa isti'daduhum lima ba'dal maut wa hum aqyas." Laki-laki yang cerdas, kata Rasulullah, adalah laki-laki yang banyak mengingat kepada kematian. Kemudian laki-laki yang mempersiapkan dirinya bekal untuk menghadapi kematian, itulah kata Rasul laki-laki yang cerdas. Maka dalam hadis tersebut ada dua hal yang sangat penting yang pada kesempatan ini khatib ingin membahas dua hal tersebut. Pertama, manusia yang afdal, yang kedua manusia yang cerdas. Tentu semua gedayo ingin menjadi yang terbaik, dan mandung gedayo berharap bahwa menjadi yang cerdas baik diri gedayo atau anak dan keturunan gedayo. Dalam kacamata agama, bagaimana cara untuk menjadi laki-laki yang terbaik, perempuan yang terbaik dan cerdas? Yang pertama, ahsanuhum khulqan. Cara menjadi orang yang baik, yang afdal adalah baik akhlak. Akhlak artinya etika, filosofi, cara bergaul, cara berhubungan, baik beretika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhubungan dan beretika dengan sesama manusia. Dikatakan dia itu baik akhlak dengan Allah, dan dikatakan dia itu baik akhlak dengan sesama manusia, tentu narul nadimbangan C, sehingga rul dan timbangan itu memberikan nilai bahwa sirohun ged akhlak dengan Allah dan ged akhlak dengan sesama manusia. Pertama, baik akhlak dengan Allah. Ukta akhlak yang paling sangat menentukan bahwa gedayong hubungan dengan Allah beritika adalah berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik sangat menentukan pemikiran dan sikap gedayong terhadap Allah. Maka Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Lun kiban yang disangka oleh hamba lun terhadap lun. Kalau mereka yakin bahwa aku akan memberi, maka pemberian itu akan datang. Andai kata ulun yang yakin bahwa rahmat lun akan terus dan luncur, maka Allah akan memberikan. Dengan prasangka yang baik, maka lahirlah yang namanya tawakal. Tawakal artinya terserahkan diri kepadanya kepada Allah. Allah terjadikan wakil di setiap apa urusan, bahkan nyawa kesehatan kepadanya kepada Allah. Kemudian di samping lahir tawakal, lahirlah takwa, lahirlah sabar, lahirlah zuhud, dan berbagai macam akhlak yang dituntut oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, akhlak dengan sesama manusia. Manusia diciptakan daripada tanah, diciptakan daripada unsur api, angin, dan air.
maka sedikit banyaknya manusia na perangi tanam, na perangi api, na perangi ia, dan na perangi angin. Untuk menjadi manusia yang baik dengan sesamanya amatlah sukar. Baik erat tingkah laku, baik erat ucapan, baik erat prasangka, amatlah susah. Pakat karena memang gedayanya manusia makhluk yang dicipta oleh Allah secara fitrah memang hubuk salah. Kullu bani Adam khata, mandu mana Adamnya nak hubuk salah. Namun yang hebat, wa khairul khata'ina at-taib, sebaik-baik orang yang God adalah yang selalu bertaubat. Bagaimana menjadi manusia yang berakhlak baik dengan sesama manusia? Yang paling utama adalah anggaplah bahwa semua manusia, khususnya yang Islam, itu saudara. Al-Islamu kal jasadil wahid, orang Islamnya bagaikan tubuh yang satu. Jadikan orang yang bukan abang gedanya itu adalah abang kita. Jadikan mereka yang kan urung si inang gedanya, kan urung si agam gedanya, mereka adalah orang tua kita. Jadilah mereka yang bukan anak gedanya, mereka adalah anak gedanya. Kenapa kan? Karena gedanya bersaudara. Dikala rasa bersaudara, maka lahirlah rasa memiliki. Dikala rasa memiliki, lahirlah kepekaan, kepedulian. Maka hana lahir dalam pandangan gedenya Islam beda kulit petikan gedenya. Dikala hana sama suku bertinyan ken gedenya. Di sama hana sama kaya petikan gedenya. Namun gedenya sama bak pandangan Allah. Yang penting gedanya sama-sama beriman. Maka akhlak menjadi ukuran gednya si Rasul. Akhlak menjadi ukuran gednya sapok bangsa. Tanpa akhlak gedanya tidak berharga. Maka oleh sebab demikian sebaik-baik akhlak adalah akhlak orang mukmin. Segala etika adalah etika orang Islam. Kenapa? Karena Islam datang untuk membahagiakan sekalian alam. Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Gedanya orang Islam bujur ke rahmati bagi orang di sekitar gedanya, baiknya di Islam atau ke. Maka dikala orang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, aina akhlaqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiban akhlak Rasulullah wahai Aisyah? Aisyah menjawab, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kiban makna Rasulullah Al-Quran yang berjalan, di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita yang umat Muhammad, kipan yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Begitulah cara hidup Nabi Muhammad. Kemudian lahirlah hadis, yang hadisnya merupakan sunnah Nabi yang mengajarkan cara hidup kitanya di dalam dunia, cara kamu hidup kitanya untuk bahagia sampai kepada akhirat kelak. Kemudian yang kedua, ayul mu'minun akyas, seorang mukmin yang paling cerdas. Aksaruhum zikra, orang mukmin yang paling cerdas adalah yang memperbanyak mengingat kematian. Kematian adalah satu ketentuan. Hana mesidro yang menyawung yang hana mati, mandu mati.
Bahkan malaikat maut sendiri yang bertugas mencabut nyawa, beliau juga akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut. Padman dan keberadaan kita pasti mati yang akan datang menjumpai kita. Kalau memang kematian adalah satu kepastian dan mandung kita akan terasakan kematian, lantas apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah bekal untuk menghadapi kematian. Wasti'dadan lima ba'dal maut, mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Wa hum aqyas, kata Rasul, itulah yang paling cerdas. Coba agaknya otak kali-kali dengan ilmiah sosial. Ilmiah sosial adalah diajarkan bagaimana cara hidup dalam dunia agar terpenuhinya kebutuhan. Secara ekonomi, orang menyohana penghanya kemudian, orang menyohana modal, hana bekal, hanya kemudian, hana beri, hana puluh baju, hana hana puluh, hana rumah, hana pan ketinggalan. Nah, berfikirlah oleh manusia kipan cara tak bertahan hidup. Pertama, benar tempat tinggal. Secara ilmiah sosial, beri tempat tinggal, pakaian yang hanya untuk bertahan hidup. Maka secara ilmiah sosial, makanan dan rumah nyenkan tujuan hidup, tapi untuk jeda mudah. Namun agama memberikan solusi. Kalau memang makanan, minuman, tempat tinggal adalah untuk bertahan hidup, agama menjamin ngenta bertahan hidupnya bisa membawa kemenangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah segala bentuk kebutuhan jangan hanya sifatnya sementara di dunia dan beta jadikan dunianya tujuan, namun wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah negeri yang kekal. Andai kata kita yang mau balik, ipan mau balik, tak jadikan dunia tujuan udah, tujuan udah, mana mau semikir yang lain. Rumah tujuan udah, mati hotapa adanya. Andai kata dunia tak jadikan tujuan, sedangkan usia kita terbatas, kemudian meninggal, tinggallah dunia. Lih damita he, urang malam hana tingat kesakit, tua dengan semayang jamaah, kaji tua semayang jamaah. Yang paling fatal tua semayang. Bamita ada yang sifat siat, tua ada yang penting. Tua kebut, tua ke silaturahmi, tua ke anak, tua ke purmo. Bamita ada siat, rupanya ada siatnya mati, tak tinggalkan. Apakah orang yang demikian itu cerdas? Tidak cerdas. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang lebih minta dia kenikmati setelah mati. Apakah yang dalam bentuk tanah, dalam bentuk peng, dalam bentuk ilmu, anak, istri. Orang cerdas adalah orang yang mampu menjadikan dunia bantuan untuk negeri akhirat. Caranya kibat. Pertama, banyaklah memperingat kematian. Bila dah ingat mati, udah dah ingat mati, lam semangat minta rezeki begitu bergejolak,
Karena memang agama keajarkan kita yang minta rezeki seolah-olah tahu dia mati-mati. Rasulullah berpesan, beribadahlah kamu seolah-olah mati besok. Carilah rezeki seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Lam tamita rezeki begitu cukup semangat ingat mati. Waktu mati tengok pakai hartanya. Om yang menang hartanya bujir ke manfaat. Itulah manusia yang cerdas. Aqisul qaisi at-tuqa wa ahmaqul hamqi al-fujur. Secerdas-cerdas manusia yang cerdas adalah yang bertakwa. Aqisul qaisi at-tuqa wa ahmaqul hamqi al-fujur. Dan sebodoh-bodoh orang yang bodoh adalah orang yang fasik, tidak mau bertakwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah satu kesimpulan. Pertama, mari kita yang memperbaiki akhlak kita, akhlak dengan Allah dan akhlak dengan sesama manusia. Jadilah orang yang baik. Karena para Rasulullah, kullu ma'rufin sadaqatun. Tiap-tiap perbuatan baik itu sama seperti sedekah. Wa man dalla 'alaihi kafa'ilihi. Setiap orang yang menunjuki kebaikan kepada orang lain, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Tapi nogok Fatihah, dengan Fatihah yang sah semayang, kemudian dengan Fatihah yang kesemayang jamaah, gejuk fahala oleh Allah 20 gejuk. Pertama, gejuk fahala kurang semayang 20 gejuk. Lehnya nilai 20 gejuk yang gejuk kurang purno Fatihah. Dan purno cara medani orang lain, cara mendagang orang lain. Kemudian dengan penghasil pertanian dan perdagangan dia membawa pulang untuk anak istrinya. Jadilah sedekah. Saboam ipajuli promote. Saboam ipajuli ane. Sabo pakaian dipakai le ane hasil dari minta rezeki. Dengan cara yang dipurno oleh kejuk fala. Lehnya kejuk lem fala ke orang yang tukang purno perdagangan. Tukang purno pertanian. Tapurno cara mubuk yang betul gejuk fahala kurang yang purno gejuk fahala. Itulah nilai kebaikan yang menurut Islam sangat penting, maka gebala oleh Allah berlipat ganda kepada siapapun berlaku kebaikan. Maka oleh sebab demikian gedanya puji orang yang ke dalam dunianya. Khairun nas amfa'u linnas. Segala manusia bermanfaat bagi manusia yang lain, walaupun BO manfaat. Putra yang mampu dapur orang lain, putra yang mampu dapat bantu orang lain, mampu dengan harta, hana mampu dengan ngepikiran, ngepikiran hati dengan doa. Itulah Islam yang begitu indah. Kemudian yang kedua, mari kita yang memperbanyak mengingat kematian. Kita nyonya matang udip sin hanaya di kemati. Munyo hanan long mati han jaga di matang dengan. Maka dipegang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mandum gedayonyo dengan. Gedanya didaya oleh kehidupan dunia pajan jaga hatta zurtumul maqabir. Wate kita yang mati, wate yang jaga. Datanglah penyesalan, datanglah perasaan terlambat, maka terpegah bahwa Allah, ya Allah, nupuo dalam dunia sihat mentang. Si mine dia lonteken ubena harta lunnya lu sedekah. Sihat dia ya Allah nupuo dalam dunia untuk lu berbuat baik, tidak ada masalah lagi. Maka sebaik secerdas-cerdas orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian.
Demikian yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia, yang mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi khatib, umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin.